Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Inovasi Sekretariat Kabinet atau Setkap menjajaki rencana ekspor nanas kelut. Kemarin, tim dari Jakarta itu meninjau lahan budidaya nanas hingga tempat pengolahan nanas di Ngancar. Jadi prosesnya pembersihan sampai yang warna putih itu harus habis karena itu ada debu apa tidak ada di daerah lain karena satu mata ini tidak boleh kena air dulu, tidak boleh kena ini kering organik, jadi harus ke bawah untuk suapnya. Iya, jadi air tidak boleh kena mata. Kalau kena mata itu bisa pembusukan. Dari sekarang tidak boleh. Risiko terkena itu ada nggak persentasenya? Ada? Tidak ada bukan seperti itu. Tergantung tenaga yang kalau tidak api. Oke, selama ini nggak pernah. Tidak ada, alhamdulillah ada tes. Jadi ini kalau mata ini yang untuk mata yang lepas pakai. Iya pasti. Jadi ada koleksi. Ada makanya. Lalu setelah proses ini kita ada pengeringan. Jadi di sini ini ada pengeringan untuk waktu 10 menit untuk pengeringan ini. Terus langsung kita ke packing. Di packingnya ada manual digabung karena ini sumber daya masyarakat kita. Jadi program kita emang ekonomi kerakyatan. Jadi semua betul. Seperti ini nantinya seperti ini nantinya kita berkembang dari kooperasi untuk petani. Ini sendiri kata betul. Udah hebat Pak. Karena emang sudah beberapa kali sudah pengalaman betul. Programnya yang lama. Terus ada penjelasan untuk nanas jenis nanas nih betul. Ini ada saya bilang mungkin 2 kilo bilang per satu nanas nantinya. Kalau satu kaleng ini bisa jadi 3 nantinya. Bisa jadi 3 kaleng. Kalau yang ini PK tidak sama. Yang langsung kompak. Iya. Dan alhamdulillah di Implex Tubuh ini tingkat kadar gulanya tinggi alhamdulillah. Dari itu yang satu dengan tingkat pH-nya rendah, tingkat keasaman rendah, tingkat kadarnya tinggi di atas 12. Kalau yang ada di Jawa Barat itu di bawah 10. Jadi kita ada lebih itu. Rencana kedepannya ada
ini baru mungkin tahun ini kok. Ini udah kita siapkan bibitnya. Bibitnya udah 5 hektar. Kita dibuat 30 hektar nanas. Sekarang ini lahannya belum siap. Kendala PBN kemarin itu kan 12. Jadi kalau yang nanas Simplex Jumbo ini jurinya nggak sama yang BK. Kalau harga kilogram sama Pak. Jadi alhamdulillah di luar negeri permintaan nanas ini sekarang kita di Queen Simplex ini luar biasa. Jadi beberapa negara yang sudah pernah kita ekspor itu di tahun 2008 ada meminta, karena di 2023 2024 itu sebenarnya kita masih trial yang siap ya sekarang ini kelanjutannya kita meminta alhamdulillah. Betul jadi kalau di swalayan juga diproduksi, tapi ini terbatas kan. Jadi alhamdulillah ini dari dinas terkenal luar biasa yang pendampingan. Ini proses kemarin. Betul. Ya ini bisa tak sampai ke sini. Tapi lumayan lah ini. Airnya lumayan. Pernah nyoba semua ya? Nanti harus dicoba. Sudah disiapkan dulu. Oke di Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Inovasi Setkap Ida Dwi Nilasari mengatakan, kedatangannya kemarin untuk menjajaki rencana ekspor nanas. Hal tersebut sejalan dengan gerakan 3 kali lipat ekspor atau GERATIEX komoditas hortikultura. Kami datang melihat nanas di Ngancar untuk melihat terkait pelaksanaan program GERATIEX. Terang perempuan yang kemarin datang bersama tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan itu. Ida mengungkapkan Kabupaten Kediri merupakan daerah penghasil nanas terbesar ketiga di Indonesia. Karenanya, Setkap memutuskan untuk meninjau secara langsung. Kami ingin memastikan target GERATIEX bisa dicapai mengingat pemerintahan akan berakhir. Berdasar pengamatannya kemarin, menurut Ida, masih ada beberapa hambatan dalam ekspor nanas. Salah satunya terkait pemenuhan syarat standar ekspor tiap negara yang berbeda. Karena setiap negara memiliki persyaratan tertentu untuk menerima beberapa komoditas di negaranya, jadi perlu memenuhi itu. Ida sembari menyebut pihaknya akan langsung rapat untuk mengambil langkah ke depan pasca kunjungan kemarin. Mati kata Pak Meknya. Padahal itu sebenarnya semut kayen. Jadi nanasnya dia bau besar banget. Cirinya sederhana sih. Mahkota buahnya ini, mahkota nih. Itu panjang-panjang. Itu mohon maaf, kasih asam. Walaupun namanya madu. Sebenarnya nanas madu dan nanas semut kayen ini BK1 ini sama-sama dia varietasnya semut kayen. Cuman ini mutasi ketika dihilangkan jadi domestifikasi di rekrut dia jadinya agak pendek, agak bantat. Walaupun ini sebenarnya harusnya agak besar, cuman tahun ini agak kecil. Panen tahun ini agak kecil. Bisa jadi agak panas kemarin kan agak tinggi, El Nino kemarin agak tinggi. Dia agak bantat. Biasanya agak besar ya.
ciri khas berikutnya kalau membedakan ini nanas madu dan juga pasir belut, lihat mahkotanya. Mahkotanya kalau pendek gini, itu pasti pasir. Matanya juga besar, pendek itu pasir. Ada 4 sebenarnya varietas yang dilarang closing, tapi sekarang paling banyak Simlek ini. Simlek ini plus apa yang tadi agak yang rasa tadi Simlek. Hari ini masih dalam proses kami mungkin itu aja. Nanti berkenan habis ini diantar pabrik tadi Bu Asep ingin pesan Inspirasrot bawa Bu, jadi nanti dekat toh Bu, habis itu nanti kita turun panen mereka sudah siap bawa. Iya, dan itu paling banyak dari si materi daun. Pak Joko, teman-teman ada yang bawa Mas. Jika tadi yang dilakukan oleh masyarakat semut kaya ini dulu langsung didampingi oleh ITB itu pertanyaan kedua. Saya masih kenal ya, itu namanya portfolio. Kemudian untuk pasca panennya dan sebagainya itu kita didampingi langsung oleh PSDK. Sedangkan yang teknologi tepat guna langsung beliaunya Prof. Yang dan alhamdulillah beliau tidak mengganggu daerah penguasaan dan kualitas itu. Jadi Bu Asep bisa bermain dengan intinya kita bisnis ini nanti nggak membantu para koperasi dan korporasi walaupun laksananya. Ini kebetulan Pihak Nusantara sudah hadir. Pihak Nusantara barangkali baik. Tadi kami sudah melakukan pembahasan terkait untuk peningkatan data dari Kementerian Pertanian. Memang untuk Kediri ini adalah penghasil nanas terbesar ketiga di Indonesia. Jadi kami fokus untuk selain manggis yang ada di Purwakarta, kami fokus untuk nanas di Kediri ini. Cuman memang perbedaannya Pak, untuk yang di Kediri ini memang pengusahanya masih relatif sedikit Pak. Jadi memang untuk khusus untuk nanas ini karena memang ada PT Keong Nusantara, nanti tentunya perlu ada peningkatan terkait dengan ekspor nanas ini. Ini katanya kalau sebenarnya kita juga biasa sih, tapi untuk saat ini proses biasanya setelah lebaran itu Jadi belum ada slot gitu Pak. kayaknya sebenarnya sih belum nggak mohon maaf Pak. Cuma gini Bu, kemarin dari manajernya menyampaikan bahwa yang penting ada time schedule yang jelas. Ada time schedule yang jelas, mereka nanti akan mengatur sampai endingnya, sehingga akan insya Allah nanti kalau time schedule jelas, mana yang mereka harus masuk produksinya bulan apa, sehingga yang lain yang idle itu bisa dimanfaatkan. Tinggal ini pengajuan proposal dan difasilitasi oleh UB ya, nanti akan dipelajari. Barangkali nanti Bu Asep bisa ngaji pusatnya di untuk ada slot khusus untuk di Kediri. Pusatnya beliaunya ini dulu di Lampung ya. Cuma di sana ini mahal untuk airnya. Air bawah tanahnya ini sebenarnya masih ada tandungan garamnya tinggi. Sehingga pindah di Kediri ini dulu juga kita fasilitasi.
oleh pemerintah daerah. Jadi kami berharap nanti ada kerjasama yang baik sehingga quadruple helix ini bisa optimal nanti. Kalau bikin manajernya ada banyak dari tani kami yang terlibat. Jadi kami berharap mungkin dari pusat ini bisa membantu proses bagaimana ekspor kami lancar gitu. Mungkin yang dari wong koko masa nggak bisa tepat diselak ting yang untuk pengalengan. Iya, khususnya itu dipelajari. Ya, dideket-deketkan ya. Kita saling berkolaborasi sinergi saling melakukan. Ada celah-celah disesel-seselnya lah istilahnya yang Jawa kan katanya. Jadi bagian dia saling karena wajar wong koko diminati. Pas kita haji pun kan juga pudingnya ya wong koko ya. Betul. Makanya kalau sekarang apalagi musim haji mungkin permintaannya tambah ya. Tapi insya Allah jenengan kalau bantu ke diri ini permintaannya tambah-tambah. Bisa nambah pabrik nanti. Itulah. Ya. Kita diprioritaskan ya Pak. Nah itu ya. Mungkin itu harapan kami. Saya berharap juga petani lebih sejahtera pastinya. Karena yang sudah ada bibit 6 hektar semoga bisa ditanam lahannya jadi 30 hektar ya. Jadi permintaannya dari luar negeri juga bertambah, semakin tambah negara yang mungkin minat dengan nanas kita. Jadi pengalengannya juga bisa tolong bantu Pak biar tidak mengecewakan hasilnya kalau pas ekspor. Insya Allah lebih barokah kalau bantu Kabupaten Kediri. Mungkin itu dari saya, Mas Terjun, segala supportnya dan semua. Mungkin Pak Joko. Karena ini untuk persaingan global di luar negeri itu kita harus bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Dengan kualitas talent yang baru ini lebih terbuka lagi untuk pasar negara. Dan yang lain pengelolaan nanas bisanya nanti kita dibantu tetap bisa ekspor di belahan ini. Jadinya nanti ya kita berharap untuk pengelolaannya bisa berjalan tinggi, bisa berkelanjutan di kualitas A, B, dan C semua bisa tercela. Karena nanas itu ada pabriknya, ada pasca itu beberapa bulan itu nanasnya pastinya biasanya itu di awal penerimaan. Maria Ulfa optimis Kabupaten Kediri bisa mengekspor nanas. Meski diakuinya saat ini masih ada kendala produksi yang belum maksimal. Permintaan banyak namun kami belum bisa produksi banyak. Para petani sengaja membentuk koperasi agar bisa mengekspor nanas. Apalagi sebelumnya ada petani yang mencoba mengekspor nanas dan berhasil. Ekspor nanas juga untuk antisipasi saat produksi nanas berlebih. Dengan diekspor, ini akan menjadi pengendali jumlah di lokalan, sehingga harga terkendali. Dengan beroperasinya Bandara Doho, petani yang tergabung di koperasi itu sudah mencoba mengirim nanas lewat kargo bandara. Untuk memastikannya, dalam waktu dekat, Koordinator Bidang Ekspor Koperasi Nanas Sumber Rezeki Rudiono mengaku akan koordinasi dengan kargo Bandara Doho. Rencananya, petani akan mengekspor nanas-nanas dari lereng Kelut itu ke Georgia, negara di Asia Barat. Kalau ternyata nanti bisa, itu akan memangkas biaya perjalanan. Akhirnya saya mendampingi asdepnya Seskap Kabupaten Kediri melihat Kelut karena hari ini kan nanas kami, nanas simplek yang Mas Ana ya, simplek yang go atau simplek jumbo istilahnya itu sudah pangsa pasarnya di ekspornya sudah permintaannya lumayan banyak ke Amerika, ke Thailand ya, kalau ada ini ya itu dengan ternyata kita melihat langsung prosesnya luar biasa dari KWT ya Mas koperasi ini yang mengelola juga teman-teman Poktan, jadi benar-benar dipilah dari pemetikan bobotnya minimal 0,8 yang kurang disortir terus dibersihkan lagi dengan kuas, dicuci dengan apa tadi Mas? Sitosil, baru dikeringkan. Memang manual, tapi kenapa kok manual? Enggak, kita memang pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah hari ini dengan bantuan pasar kita berharapnya bagaimana ekspor kita semakin bertambah, pasar kita semakin bertambah karena
varietas nanas ini ternyata bisa bersaing dengan dari yang Thailand maupun Vietnam, lebih diminati juga. Nah ini kita masih mau bekerja sama dengan perusahaan, dengan Bang Keong Mas tadi, biar pengalengan bukan lebih awet. Tapi tadi poinnya Pak Joko itu satu nanas kita sudah tahan 40 hari dengan proses ekspor perjalanan 25, kita masih bertahan sekitar 15 hari lagi. Kalau untuk kendala-kendala yang mungkin ditemui dari pengolahan ini dan juga ekspornya apa saja? Kendalanya di produksi kita belum maksimal memang. Permintaan pasar banyak tapi kita belum bisa memenuhi permintaan. Karenanya ini tadi dinas sudah ada 6 hektar ya Mas yang sudah siap kita tanam. Ini masih proses bagaimana kita bisa menanam lebih baik, memenuhi permintaan pasar lebih banyak. Kalau dari kementerian tadi hasilnya Yang kementerian yang datang ke sini Bu Asdep Seskap ya membantu kita bagaimana nanti setelah ini mau ada rakor karena beliau juga berminat untuk mengembangkan pasar nanas kita itu bisa lebih banyak lah, luar negerinya diekspornya lebih banyak permintaannya pun juga hasil olahannya. Tadi kan dari petani menginfokan siklusnya nanas ini peak seasonnya, low season harganya juga ada tanggal-tanggalnya. Jadi kita berharap ketika nanti harga murah kita bisa pengolahan nanas pasca panennya sehingga petani nggak rugi. Itu butuh kerjasama dari beberapa pihak. Dan insya Allah nanti tadi Bu Asdep akan mengundang kita ya Mas ya untuk tidak lanjut. Iya. Kami dari Sekretariat Kabinet bersama-sama dengan kementerian terkait melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, di mana kami ingin melihat terkait dengan pelaksanaan program Gratiek, gerakan 3 kali lipat ekspor khusus komoditas hortikultura. Dalam hal ini adalah komoditas nanas. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi nanas terbesar ketiga ada di Kediri. Kami ingin mengetahui terkait dengan target-target capaian program Gratiek itu karena akan selesai di 2024. Tercantum di RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Kita ingin memastikan target tersebut dapat dicapai mengingat pemerintahan akan berakhir dan tentunya ini akan menjadi laporan yang akan kami sampaikan kepada pemerintahan berikutnya. Apa yang masih menjadi permasalahan, terus kemudian tindak lanjut apa yang nanti masih bisa dilakukan. Dan kami diterima baik di sini oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Seluruh komponennya hadir dalam rapat koordinasi dan kami tadi sudah melihat pengolahan tadi dijelaskan oleh Pak Joko mengenai proses untuk ekspor. Ada yang kalau untuk proyeksinya sendiri dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Kabupaten Kediri nanti kolaborasinya seperti apa yang ingin dikembangkan dan mungkin yang akan diinovasikan? Beberapa tadi kita sudah belanja masalah, identifikasi permasalahan, ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan terkait dari baik di hulunya maupun di hilirnya. Tadi ada beberapa persoalan yang juga sudah disampaikan mengenai beberapa syarat yang memang harus dipenuhi untuk negara-negara tertentu karena masing-masing negara memiliki syarat untuk menerima beberapa komoditas yang masuk ke negaranya. Mungkin itu dan nanti kita akan juga melakukan rapat koordinasi untuk mau-wrap up hasil dari monitoring evaluasi ini. Sebagai informasi kami juga sudah ke Purwakarta untuk komoditas manggis. Nah, nanti kami akan melakukan rapat koordinasi mengundang kementerian dan lembaga tentunya untuk tindak lanjut beberapa persoalan yang sudah kita belanjakan di 2 lokasi ini, di Purwakarta dan di Kediri. Dan tentunya ada pihak-pihak tadi bicara mengenai kolaborasi, ada dari universitas ya Pak,
ada ITS, UB, Uniska, dan itu juga sangat membantu pencapaian dari target yang sudah ditetapkan. Jadi pemerintah pusat sendiri memandang dan menilai dari produksi nanas yang ada di Kabupaten Kediri ini seperti apa? Apakah sudah termasuk tergolong sudah baik begitu atau mungkin ada yang perlu dibenahi? Ya, tentunya untuk ini dari teman-teman Kementerian Pertanian ya yang bisa menjawab, tapi dari penjelasan memang untuk yang nanas ini sudah ya, tetapi ada beberapa yang memang nanti perlu ada pengembangan lebih lanjut Pak Kadistan untuk beberapa varietas yang lain. Ada lagi? Terima kasih. Setelah peninjauan Asisten Deputi atau ASDEP Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Inovasi Setkap beserta rombongan lanjut menikmati pesona alam Gunung Kelut dan menikmati eksotisnya kawah dan gunung sumbing ikon Gunung Kelut. Tim Liputan, The Hot TV.